Untung saya selamat. Oh, tapi saya host loh, Nick. Saya host, saya nggak apa-apa tinggal Kasih ya. saya Saya pergi dulu ya. ini Gimana? enggak, ini udah jelas nih. Ini udah jelas nih. Jelas ya? Jelas ya? Ini jelas, udah jelas, udah jelas. Oke, oke, sip. Oke, puji Tuhan. Oke. So, teman-teman, selamat malam semua. Kita hari ini ketemu lagi. Ini adalah Zoom, nggak terakhir sih. Nanti ada home talk. Tapi saya mau kasih tahu home talk kita yang ini agak beda. Karena lebih menjelaskan masalah di lapangan. Yaitu pertanyaannya adalah, saya tadi kemarin cerita, banyak ribuan chat ke saya yang saya jujur belum bales. Kenapa saya belum bales? Karena mereka nanyain barang buat COVID. Saya udah umumin bahwa kita udah benar-benar habis barang untuk COVID. Itu dulu pertama. Nah, nanti saya juga akan kasih tahu ada beberapa hal biar teman-teman bisa paham. Kenapa sih saya sama Pak Ernest sekarang bikin home talk? Home talk itu adalah kayak ngobrol-ngobrol bersama leader-leader ya. Jadi teman-teman bisa tahu apa sih masalahnya, kenapa barang tiba-tiba 3 minggu, kenapa em, ada beberapa ketidakjelasan soal barang. Nah, ini kita akan bahas sama-sama karena kita adalah family, jadi kita akan open sambil nanti kalian bisa bertanya juga, ada kesempatannya. Sebenarnya ini home talk-nya saya cuma MC sambil bantu jelasin dikit nih. Untuk menghemat waktu, karena nanti habis acara sesi home talk ini nanti kita bahas. Itu ya Pak Ernest ya, kita mulai aja ya. Ya, ya. Oke, tunggu ya. Oke Pak, silakan. Ya, ya. Dengar ya, suaranya kedengeran ya. Yes Pak. Slide-nya Niko yang aturin ntar ya. Bapak bilang, Pak, ini suara Bapak putus-putus Eh, loh di saya ya. Terima kasih Ah, udah benar putus-putus Pak. bergabung malam hari ini. Terima kasih. Ya, Pak, nanti saya usahain Bapak tetap masuk kok. Ya, Bapak kasih saya host dulu ya. Gimana caranya tuh nih? Bapak jadiin saya host, baru Bapak leave. Tunggu tunggu ini kok Dah, oke, Bapak keluar dulu ya. bagaimana cara Iya, Pak yang sudah keluar. Apakah Pak Ernest bisa masuk? Iya. Kita sambil tunggu Pak Ernest ya teman-teman. Kayak kayaknya dia nggak bisa masuk. Aduh. Ini Zoom kayak kita naikin kapasitasnya jadi 5.000. Nah, masuk dong Pak Ernest. Oke, Halo bisa Pak? kedengeran? Bisa kedengeran nggak?
Sedengeran. Oke, sip. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung malam hari ini. Thank you sudah percaya sama AFC. Saya berterima kasih buat para leader semua, para member yang baru bergabung ya. Kita tutup promosi kemarin dengan 60.000 plus member Ruby baru gitu ya teman-teman ya. Nah, uh, luar biasa sih teman-teman kalau mau di apa bilang member artinya bulan di November ini sebenarnya sales yang paling gila sih teman-teman ya. Oktober sangat gila. November ini sama matching lah salesnya sama, cuman secara member itu lebih powerful, lebih banyak ya karena kita kan ada promo mini Ruby, jadi salesnya kayak terkurang. Di grup Samurai lama, Toreda lama, Ronin lama, saya ada share video kalau teman-teman sempat nonton ya teman-teman ya. Uh, COVID bukan hanya mengganggu Jepang teman-teman, tapi mengganggu seluruh dunia. Ya, seperti teman-teman tahu, kita ada produk juga dari teman-teman. Semua karena COVID ya teman-teman, nggak bisa travel, semua dibatasin teman-teman. Uh, jadi salah satu yang sangat terpengaruh adalah transportasi. Uh, kita bicara kapal aja dulu ya. Kapal nggak banyak orderan ya teman-teman ya. Jadi pihak dari Korea, Jepang, Amerika pun mau ngirim barang sekarang setengah mati teman-teman. Harga kontainer. Biasa harga kontainer itu 1000 US dollar satu kontainer ya untuk kita pakai. Bukan harga kirimnya, ini harganya itu berbulan karena banyak kontainer lines yang akhirnya juga Pak. Ya, nggak kedengeran. Suara Bapak nggak kedengeran nih. Suara Bapak kayak apa? Nggak jelas banget ternyata. Oh. Kalau suara saya jelas nggak teman-teman? Ya suaranya kayak robot bener. Kalau kalau suara saya jelas ya. Oke. Gimana sekarang? Oke nggak? Oke nggak? Kedengeran nggak? Lebih baik? Apakah Ini lebih jelas baik? nih. Masih nggak jelas? Oke, gimana? Oke ya. Kata teman-teman coba matiin videonya semuanya biar nggak delay coba. Boleh nggak sih kita coba bareng-bareng ya? Kalau nggak Nggak oke Pak, nggak oke. Kita matiin dulu video semua ya teman-teman ya. Semua matiin videonya biar nggak berat. Karena kan kita ada 1000 orang lebih kan. 1000 orang deh, nggak akan bisa. Yuk teman-teman minta tolong coba kita semua matiin videonya biar web nggak delay. jelas? Nah,
Ini udah. Oke. Mulai itu serum Hanamai kita itu sudah hampir 2 minggu menunggu di port, kapalnya nggak ada gitu ya, pelayarannya selalu menunda itu sudah teman-teman ya, dari Korea, kita hampir 2 minggunya nggak saat belum COVID Putus lagi, Pak. yang menuju ke Indonesia kali, kadang-kadang itu pun kalau mereka jam setengah kos, waduh ya, tunggu saya pindah telepon apa ya, pakai telepon kali ya, saya pakai telepon, saya pindah dulu deh ya kali ya, saya pindah 1 2 Indonesia. Oke, teman-teman bisa nggak ada, bisa dengar nggak sekarang? Tunggu, saya stopin video ke manual semua. Coba deh saya pakai pakai LAN dulu sebentar, saya pindahin pakai LAN dulu. Saya pindah LAN dulu ya ntar ya. Nggak apa-apa, guys. Semangatnya tetap ada ya. Saya matiin video kalian secara manual ya. Oke, udah terang benar. Kalau Paniko suaranya jelas. Oh, siap. Oke, kita tunggu Pak Ernest ya, karena bagian Pak Ernest saya nggak bisa gantiin. Paniko aja yang bawain, nggak bisa. Ini slide Pak Ernest, teman-teman. Lebih kedengeran ya? Lebih kan nih? Masih putus-putus sih Pak, jujur aja. Saya berkenan nggak? Lebih jelas nggak nih? Udah di bolan ya Pak. Waduh, oke. Yang persis nih. Apa-apa, member kita sabar-sabar Pak, nunggu inden bareng sabar tuh mereka. Lagi nunggu. Terus masih cari kabelannya nggak? Coba saya pakai. Ini hostnya emang saya, teman-teman. Hotspot DHP enggak Pak. Saya di apartemen teman-teman. Jadi kalau di apartemen susah internet. Apalagi leader Bali semua pada sabar nunggu produk. Oh siap. Oke, teman-teman kita sabar ya. Andai kata benar-benar nggak bisa pun nanti saya yang bawain slide-nya. Tapi saya yakin kalian lebih mau dengar suara Pak Ernest lah. Di saat-saat ini emang kita butuh afirmasi.
Sabar menghadapi orang-orang yang lagi utsu. Oke. Saya zodiaknya Capricorn. Kok jadi ada pertanyaan-pertanyaan model begini? Zodiaknya apa? Oke, untuk sambil menunggu iklan, saya akan menyanyikan lagu AFC ya. Bukalah hatimu. Sio apa, Pak? Saya Sio Naga. Nah, ini kalau jam berapa? Ini cenderung pengen disantet ya. Oke, kayaknya saya lihat dulu our founder dulu. Kasihan. Oh, Pak Ernest kayaknya nggak bisa masuk ya. Karena karena kita ada 1.000 orang ternyata. Tunggu ya. Kita nunggu Pak Ernest sebentar aja. Saya juga sabar, kita semua orang sabar. Kita udah terbiasa inden ya teman-teman. Sesi tanya jawab dengan Paniko. Siap. Jangan emosi ya teman-teman ya. Sabar. Paniko anaknya ada berapa? Satu. Kok pertanyaannya gini sih? Kenapa nggak pertanyaan bonus subah? Pertanyaannya kok Sio, zodiak anak. Oke teman-teman, sambil menunggu Pak Ernest yang kayaknya nggak bisa masuk. Oke, Pak Ernest nggak bisa masuk. Oh, ya. Nah, makasih ya yang ada ngalah. Makasih banget. Ya, 1.000 lagi. Sekarang dia nggak bisa masuk. Tunggu ya. Oke. Anyway, teman-teman, Januari saya akan mulai roadshow buat teman-teman semua. Kenapa saya roadshow Januari? Tanggalnya udah ada di IG saya juga. Saya juga udah bless. Ah, ini Pak Ernest sudah datang nih. Kita lihat dulu ya. Kalau nggak bisa, tapi ya udah kita show must go on. Halo Pak. Saya pakai handphone. Bisa kelihatan nggak sih? Nah, ini jelas nih, jelas. Oke, Nah, pakai teman-teman, handphone. sangat banget. Oke ya. Oke, ini udah jelas. Oke. Oke deh, kita mulai ya. Sip. Oke ya teman-teman, kita COVID sangat mengganggu ya teman-teman ya shipping ya. Kalau Jepang sendiri sudah berkomitmen untuk AFC Indonesia, dia benar-benar prioritasin teman-teman. Jadi produk memang limited secara bahan baku, juga mereka mengalami keterbatasan. Obasang juga bilang gini, kamu tahu nggak apa hubungan sushi restoran dan produk AFC gitu ya. Nah, ternyata di Jepang sendiri karena mereka sangat strict dengan COVID ini PSBB-nya mereka itu super ketat sekali teman-teman. Nggak kayak di Indonesia ya. Kemarin kita ke Bali, buset ramenya ampun dah. Semua restoran rame. Kemarin saya ke Jakarta juga di mall makan rame banget gitu ya. Kalau di Jepang itu benar-benar sangat disiplin. Mereka nggak terlalu peduli tentang ekonomi. Mereka peduli tentang ekonomi karena itu kehidupan mereka kan. Tapi mereka lebih mengutamakan tentang keselamatan gitu ya teman-teman. Safety dan keselamatan. Nah, begitu banyak restoran yang akhirnya memilih tutup teman-teman ya. Jadi pasar ikan pun, demand akan ikan pun sangat rendah saat ini karena semua tutup gitu ya teman-teman ya. Nah, hubungannya adalah dengan demand ikan yang sedikit, maka nelayan ini dia
kurang pergi melaut. Jadi ada banyak hal-hal yang kayak sebenarnya kayak nggak masuk akal banget sih, kayak dibuat-buat banget sih. Tapi ingat bahan baku kita adalah bahan baku yang natural. Tapi teman-teman AFC sangat komit. Maksudnya dia bilang, Ernest katanya, kamu tahu nggak katanya SOP mau itu Subarashi, SOP bahkan Utsukushi katanya, harganya sekarang untuk membuat satu produk harganya udah 3 sampai 4 kali lipat katanya. Cuman kami AFC tetap mau komit untuk orang Indonesia. Kita tahu Indonesia kita semua lagi susah bersama-sama. Kita katanya tanggung katanya. Kita tanggung biaya yang mahal itu kita nggak akan naikin buat kalian itu sementara waktu. Cuman katakannya siap-siap soalnya kalau kayak gini terus kita nggak akan ada yang bisa bertahan. Mereka akan terus subsidi kita untuk memproduksi satu barang itu ongkosnya sudah 4 kali lipat berbeda teman-teman. Sama dengan shipping teman-teman ya. Tadi saya bilang kontainer. Harga kontainer sebelumnya adalah misalnya kita sewa kontainernya aja ya, nggak termasuk kapalnya, nggak termasuk pajak, ongkos kirim, ini cuma sewa kontainer. Itu naik 4 kali lipat untuk sewa kontainernya aja teman-teman. Dan seperti tadi di Korea itu sebenarnya Hanamai kalau teman-teman bilang lihat mungkin ada beberapa plan B yang mulai habis gitu teman-teman ya. Nah sebenarnya barang-barang ini semua sudah ready, cuman nggak dapat prioritas pengiriman. Kapal itu yang tadinya seminggu bisa 2-3 kapal ke Indonesia, sekarang katanya 2 minggu itu bisa cuman sekali teman-teman. Kenapa? Karena mereka kalau jalan dalam keadaan kosong mereka rugi besar gitu. Nah, jadi mereka sistemnya ngetem sekarang. Kapal-kapal ini ngetem. Kalau mereka jalanin, mereka rugi. Jadi teman-teman bersabar plan B, kita nggak mau kirim pakai kapal, pakai pesawat terbang. Kenapa? Karena kita prioritasin plan E dulu ya teman-teman ya. Utsukushi itu setiap hari barang-barang tiba teman-teman ya. Di airport tuh kita masih pakai lebih dari 8 pesawat 1 minggu untuk mendatangkan Utsukushi dan Subarashi ya teman-teman ya. Nah cuman kadang-kadang ada begini teman-teman. Kita udah schedule pesawat untuk sebenarnya kayak kemarin kan orderan sampai tanggal 28 itu seharusnya tiba di hari Jumat lalu. Tapi tiba-tiba pesawatnya pun mematikan engine, teman-teman. Mematikan engine dalam artian mereka sudah terbang begitu lama tidak ada penumpang sama sekali, hampir tidak ada penumpang. Dan mereka cuma bawa kargo dan kargonya itu kargo kita aja gitu ya. Nah, nanti kalau itu karena pakai handphone agak susah, cuman nanti saya share ya foto hari ini. Itu tiba 3 pesawat. Betapa busy-nya itu airport, gudang yang di airport itu untuk masukin produk ke dalam truk gitu ya teman-teman ya. Dan itu satu pesawat tuh semua isinya punya kita gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang lain gitu. Nah, ada kejadian dua kejadian barang sudah di booking, kapalnya tiba-tiba batal terbang. Nah, kita nggak bisa, ini mereka scramble lagi di Jepang untuk mencari pesawat pengganti. Cuman karena semua pesawat sudah kita pakai untuk bawa Utsukushi, Subarashi berikutnya, bahkan ada SOP di situ. Jadi kita nggak bisa segampang itu, oh ya ada pesawat lain gitu teman-teman. Nah, hari ini sudah tiba yang orderan untuk sampai tanggal 28 ya. Hari ini tadi tiba. Super banyak teman-teman ya. Dan besok sudah bisa diambil gitu ya. Cuman kita bahas dulu soal gelombang ini ya. COVID sangat mengganggu transportasi. Oke, next slide Nick. Oke, nah ini tadi Oba bilang it's not a joke, dia bilang katanya ini yang dibilang tentang shipping kan saya sempat ketawa-tawa alah apa sih namanya kan masih banyak lah pesawat apa itu dia bilang ini nggak joke, kamu suruh orang Indonesia baca berita nih, dampaknya itu luar biasa untuk bisnis di mana-mana. Kita sih memang masih happy aja kayak seakan-akan dalam tanda kutip tidak ada yang terjadi ya, maksudnya ya puji Tuhan bonus masih jalan di perusahaan MLM lain teman-teman saya dengar gaji pegawai dipotong dari awal COVID, potong 30-40% karena work from home nggak dibayar teman-teman. Di AFC kita masih bayar full, bahkan kita di bulan Desember ini kita mau bayar ekstra gaji tambahan gitu ya, bonus ya buat para staff kita gitu. Kita udah bisa kasih 14 kali gaji di tahun ini teman-teman. Maksudnya
kita sih masih biasa-biasa aja. Kita kayak ngerasa nothing happen gitu ya. Life goes on and very well gitu. Puji Tuhan kita masih dilindungi, kita masih diberkati. Tapi di luar sana serem banget teman-teman. Perusahaan-perusahaan besar kalau ngobrol sama Mike itu kan teman-temannya semua konglomerat Indonesia zaman dulu tuh. Wah, semuanya susah teman-teman. Bahkan ada satu pengusaha yang sangat luar biasa sukses banget nih, salah satu orang terkaya lah pada zamannya itu dia bilang katanya sangat susah, dia mau menjual ini ada apartemen katanya di CBD ya, CBD Sudirman nih. Dan katanya kalau lo lihat beli apartemen ini satu lantai, jadi bisa lihat utara, selatan, barat itu, pokoknya satu lantai benar-benar punya kamu pribadi gitu. Saya bilang mau buat apaan ke situ, macet, macet terus belum maintenance-nya gitu. Dan dia bilang katanya ini seharusnya apartemen ini dihargai berapa ya, hampir 500 M atau berapa lah, sangat mahal sekali. Dia bilang katanya 200 M, even lowest offer, belum mau offer berapa silahkan katanya. Itu saking desperadonya ya orang-orang pengusaha-pengusaha kaya di luar sana gitu ya teman-teman ya. Ya cuman saya pikir ya buat apa ya di situ terus belum maintenance-nya gitu. Enggak lah, itu bad investment banget. Nah, tapi terus ada kemarin saya main ke garasinya itu ya, garasi Ferrari gitu ya. Banyak orang yang pesan-pesan Ferrari dengan custom color, udah pesan udah datang nggak bisa bayar gitu teman-teman ya. Itu kadang-kadang jadi pengusaha-pengusaha kaya itu juga pada goyang gitu ya teman-teman. Kita life goes on and very well, puji Tuhan. Teman, di luar sana ini sangat serem. Ini ada berita-berita di Tokyo ya, itu sampai Olimpiade teman-teman. Olimpiade itu sesuatu yang mereka udah persiapin jauh-jauh hari. Akhirnya mereka harus postpone. Dan kerugiannya luar biasa ya teman-teman. Tapi mereka demi keamanan Jepang selalu seperti itu. Mereka ekonomi number 2, safety number 1 gitu ya. Pokoknya dampaknya luar biasa teman-teman. Oke, next slide Nico. Ini ya, again, dampak-dampaknya di Jepang sendiri itu parah banget sekarang. Perekonomian, ya AFC masih bisa, pokoknya kalau perusahaan farmasi masih oke gitu ya. Cuman di luar sana industri-industri kayak tourism yang mengandalkan turis, elektronik, wah itu semua pada susah ya teman-teman ya. Oke, next slide Nico. Nih, ini sekarang kita masuk ke dalam third wave. Jepang sedang masuk ke dalam third wave ya. Third wave ini nggak main-main. Saya kemarin, ya lo cuma 2.000, belum tahu lo Indonesia berapa puluh ribu ini kasusnya gitu. Cuman dia bilang, kamu nggak boleh gitu. Dia bilang, Jepang ada berapa orang? Di seluruh Jepang, Indonesia ada berapa orang gitu. Ini persentase di seluruh dunia lagi naik. Even teman-teman kita ada yang kemarin mau jalan-jalan ke Turki sampai batal karena ada third wave ini teman-teman. Nah teman-teman juga saya berharap yang lagi mau ini nggak apa-apa teman-teman. Kemarin saya beberapa leader termasuk Niko juga kita pergi ke Medan, kita pergi ke Surabaya, itu ketemunya ratusan orang ke Bali gitu ya teman-teman ya. Yang penting kita udah tahu, kita ada lihat banner kemarin, kalau tidak kenal maka Anda kalau tidak kenal Anda tidak tahu lah apa gimana gitu ya. Tapi intinya kita udah tahu, kita pakai social distancing, kita selalu pakai masker, waspada, selalu pakai imun booster seperti Utsukushi gitu ya. Teman-teman tahu nggak, kemarin saya ditelepon, ngobrol sama Oba, saya ngobrol panjang lebar berjam-jam sama Oba semalam ya. Dia bilang, ingetin, memang SOP booming ya. Cuman ingetin katanya, Utsukushi itu yang paling penting justru. Anda harus itu karena itu punya natural killer cell gitu ya. Itu yang paling penting katanya untuk melawan COVID ya, teman-teman ya. Ada antiviralnya di situ. Nah, jadi jangan lupa SOP ya. Ini Subarashi itu Utsukushi juga sangat penting, berperanan penting justru dalam melawan COVID. Kita bahkan ada videonya waktu itu, Kikuchi dia sharing tentang gimana cara melawan COVID menggunakan Utsukushi ya teman-teman ya. Oke, next slide Nick. Nah, kenapa produk AFC inden? Ya, kenapa produk kita inden ya teman-teman ya? Coba next slide-nya apa sih next slide-nya? Next slide-nya habis ini, setelah ini. Ya,
Oke. Saya agak susah kalau ngobrol pakai slide ya teman-teman. Saya langsung ngobrol aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini teman-teman, apa sih hubungan ini semua dengan inden produk kita ya teman-teman? Kalau AFC sudah komit untuk melakukan terus menghasilkan produk. Kata Oba bilang katanya, lu tahu nggak katanya di Jepang ini sekarang 5 pabrik itu semua produksinya Subarashi sama Utsukushi. Jadi 3 pabrik produksi Utsukushi dan 2 pabrik khusus untuk Subarashi gitu teman-teman. Nah, mereka bekerja katanya hampir 24 jam 7 hari itu hampir setiap hari mereka bekerja. Ya ada shift-shiftnya gitu ya. Cuman terus mereka memproduksi non-stop buat teman-teman semua. Kenapa? Apakah sebanyak itu yang diproduksi? Bukan juga, karena sebenarnya harusnya AFC bisa memproduksi lebih banyak lagi. Tapi karena sekarang lagi ada pembatasan, jadi produksi itu nggak bisa full capacity teman-teman. Jadi cuma bisa 50% dari yang ada. Nah, tapi 50% yang dikasih ke Indonesia itu juga nilainya gede banget, teman-teman. Subarashi kita dapat 200.000 satu bulan, Utsukushi kita dapat 200.000 satu bulan. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, teman-teman ya. Cuman memang kita makin kesini makin gila, makin gila. Cuman ada satu pesan sih, pesannya good dan bad. Ya, good dan bad juga. Dia bilang gini katanya, kalau kamu mau memberi semua produk ini untuk seluruh orang Indonesia, itu tidak akan bakalan cukup. Mau ini PSBB, mau ini COVID, itu nggak akan cukup, dia bilang. Ini adalah produk yang natural, yang benar-benar diambil dari alam gitu. Jadi ada batasnya. Nanti kalau PSBB dibuka, paling dia bilang 3 kali yang dari sekarang itu sudah menggunakan sangat banyak sekali salmon gitu ya. Jadi ya mohon maaf, dia bilang ini benar-benar very limited, makanya produknya sangat bagus gitu ya teman-teman, karena ini natural, bukan diproduksi oleh chemical gitu. Nah jadi tapi itu 3 kali sih menurut saya sih kita bisa survive lah 3 kali gitu ya. Pokoknya sekarang tuh mereka lagi bekerja keras gimana supaya produk tetap ada. Nah, problemnya adalah sekarang shipment gitu ya teman-teman. Kita ada problem dengan shipment yang tiba-tiba sudah di schedule. Nah ini masalah distribusi ya teman-teman ya. Ini baru-baru aja ini lagi di dunia lagi hot sih sebenarnya kalau kita ikutin ya, dari Korea, dari Amerika juga mengalami problem yang sama. Pokoknya semua produk impor mengalami hal yang sama, yaitu susah mencari kontainer dan susah mencari kapal. Ya, kita sih ada 2 opsi. Next ya, Nick ya. Next slide. Nah, teman-teman ini ya. Yang sebelumnya, Niko, yang sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi dari Jepang itu mereka waktu selesai produksi, mereka kan butuh scheduling gitu ya. Tapi mereka sudah lama biasanya booking. Kita tuh sebenarnya ada 2 pilihan. Nomor satu, kita pakai kapal. Dari dulu kita selalu pakai kapal gitu ya. Karena kan ya kapal juga nggak murah ya teman-teman ya, tapi kita kirim pakai kapal. Nah, karena kemarin inden besar-besaran, itu dari bulan Agustus kita sudah pakai pesawat teman-teman. Ini memang 1-2 hari ya, 1-2 hari. Ada juga yang sampai 5 hari. Kan kita pakai semua pesawat teman-teman. Kita pakai ANA, kita pakai JAL, pakai Garuda, kita pakai Korean Airlines, kita pakai semua pesawat yang ujungnya menuju ke Indonesia yang available, kita pakai teman-teman. Wah ini costnya gila-gilaan teman. Sebenarnya teman-teman, saya sempat ngobrol ya waktu itu sama Anita Bushido ya. Saya pernah nanya, Anita, kamu dulu kan pernah di MLM satu lagi tuh yang import juga gitu ya. Bagaimana nih? Pernah nggak mengalami hal seperti ini? Terus dia bilang, saya kaget juga. Dia bilang, sebenarnya sih AFC sama perusahaan lama saya sih beda banget. AFC kita dimanja banget sampai pakai pesawat. Kalau perusahaan satu lagi, dia bilang, itu produknya di luar negeri. Kalau mau cepet ya tunggu, kalau nggak mau itu tunggu. Kalau nggak ya kita pergi sendiri ke sana, ambil hand carry gitu dari Singapura gitu katanya. Kita belum pernah sih ada MLM seperti AFC gitu ya teman-teman. Ini menurut pengakuan Bushido kita ya. Anita, dia bilang ya kita sih dimanja banget di AFC, pakai pesawat itu sesuatu yang sampai banyak member yang dari sana dengar kita naik pesawat banyak yang pindah ke sini gitu ya teman-teman ya. Ya pokoknya kita sih nggak hitung-hitung lagi teman-teman. Kalau mau dihitung costnya, ini
lebih dari 10 kali lipat teman-teman antara menggunakan kapal dan menggunakan pesawat. Ini satu pesawat itu tuh luar biasa harganya ya. Kadang-kadang kalau bayar tuh saya udah bayar-bayar aja deh, saya nggak mau lihat angkanya karena kadang-kadang ngeri juga teman-teman angkanya. Bisa ratusan M nih kalau sudah tagihannya keluar gitu ya teman. Nah begitu pesawat ini datang di Indonesia tuh ada ini kan teman-teman lihat nih dari sebelah kiri itu kita yang atur, tengah ini pesawat yang atur gitu ya. Yang kanan ini hal yang kita tidak bisa prediksi gitu, custom. Biasanya 3 sampai 20 hari proses. Tapi puji Tuhan selama ini teman-teman nggak tahu kita benar-benar mengalami gut favor yang luar biasa. Kita begitu tiba biasanya besokannya langsung keluar gitu. Pernah ada satu kali yang agak lama gitu ya teman-teman ya. Nah, habis itu kita mulai distribusiin begitu sampai ke gudang ya kita distribusiin. Distribusiin pun kadang-kadang kita pakai truk yang tercepat atau kalau nggak ke daerah-daerah kita udah nggak pakai truk lagi teman-teman. Kita juga pakai Lion, pakai pesawat ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita tuh do the best lah supaya Anda cepat dapat barang. Yang di luar kota kan kasihan kadang-kadang dia bilang, wah katanya sedih loh. Makanya mereka suka bilang ini, wah kadang-kadang ngelihat orang Jakarta terima barang gitu ya, posting gitu ada ratusan box, padahal bukan orang beli ratusan teman-teman, dia ambilin buat downline-nya gitu, seakan-akan banyak gitu, diposting di Instagram katanya. Kalau yang di daerah tuh kadang-kadang ngerasa kita kok kayak kita kok lama gitu ya. Downline-nya pada bilang, kalau Jakarta kok cepet, kok sama si ini cepet, sama si itu cepet. Ya cepet lah, di Jakarta langsung ambil. Nah, makanya kita waktu itu pikir, udahlah kalau pakai dulu kita kirim barang ke Makassar, kita pakai kapal teman-teman, biar murah ya. Kita kirim sekali banyak, dan kapal ini bisa, namanya kapal koro-koro atau apa gitu, bisa sampai seminggu, 2 minggu gitu. Nah, cuman kita pikir-pikir, gila kalau suruh nunggu 2 minggu lagi, ini udah terlambat, 2 minggu lagi, udah kita sekarang semua pakai Lion gitu. Jadi dalam 2 hari sampai gitu ya teman-teman. Wah teman-teman kalau saya share cost-nya ini teman-teman, ngeri banget lah. Cost yang di tengah-tengah ini paling serem teman-teman ya. Shipping dari Jepang ke Indonesia, lalu shipping dari Indonesia ke para consignment stockist, itu tuh ngeri banget teman-teman. Cuman apa yang saya mau cerita ini aja teman-teman, we do the best gitu ya, we all in this together gitu ya, nobody gets left behind. Itu cuman kita supaya dapur Anda tetap ngebul gitu teman-teman ya, kita usahakan apapun yang terbaik supaya Anda bisa tetap merekrut, Anda bisa tetap bonusnya tetap jalan gitu teman-teman. Cobalah teman-teman, mungkin kadang-kadang kita suka kesel ya, wajar lah ya, Anda mungkin dikejar downline atau apa. Nah, cuman kadang-kadang seperti kayak kemarin kita sudah book semua pesawat. Biasanya kita book tuh sampai Januari, sampai Februari udah di book tuh. Berat, kita udah book semua pesawat. Dan kemarin tuh sempat ada yang tiba-tiba beberapa pesawat membatalkan. Jadi gini, misalnya kita pakai Korean Airlines nih teman-teman. Dari Jepang ke Korea masih ada, tapi Korea ke Indonesia nggak ada. Nah, jadi mereka langsung batalkan itu semua. Nah, ada 2 shipment yang terbatalkan, teman-teman. Satu kemarin yang dari tanggal sampai dengan order tanggal 28 itu terbatalkan hari Jumat. Untung kita sudah punya banyak koneksi, cari, dapat pesawat. Dan itu mesti bukan di Haneda, bukan di Tokyo lagi. Mesti dibawa lagi pakai trucking ke Osaka, yang mesti jalan tuh kira-kira 3-4 jam loh teman-teman. Lebih bahkan. Lebih loh. 5 jaman. Osaka tuh 5 jaman. Dari Tokyo mesti dibawa lagi pakai truk ke Osaka Airport. Dari situ dibawa langsung untung ada pesawat tadi naik Garuda. Nyampe hari ini teman-teman. Nanti kalau ada bisa ini saya share fotonya ya hari ini. Buset tuh sibuk banget teman-teman. 4 pesawat datang keluarin produk kita ya. Utsukushi ada juga. Nah, semua ini sudah diorganisir sebenarnya teman-teman. Kayak ada satu lagi nih yang nyangkut dan sampai saat ini belum dapat pesawat gitu ya. Yaitu orderan tanggal 29 sampai tanggal 1 Desember teman-teman. Nah, jadi kita kadang-kadang gimana nih mau mencari pesawat nggak ada lagi karena bukan pesawatnya semua sudah kita pakai itu teman-teman. Jadi kita nggak mungkin batalin. Ya udah batalin, Utsukushi kan masih ada, batalin Utsukushi nggak bisa gitu karena semuanya sudah didaftarin untuk ekspor dari Jepang ke Indonesia, masuk ke sini import gitu ya. Jadi nggak bisa segampang itu ganti. Nah, ada satu pengiriman ini yang agak terkendala teman-teman. Nah, ini saya mau malam hari ini saya bilang Niko, nah ini orderan 29. Kalau Anda ada memesan orderan tanggal 29
November sampai 1 Desember. Ini teman-teman, ini sampai sekarang masih di Jepang belum dapat pesawat. Nah, saya dikabarin oleh Jepang, dia bilang gini, kalau sampai besok belum dapat pesawat juga, mau nggak mau itu harus pakai kapal. Kebetulan ada kapal besok yang jalan gitu. Tapi teman-teman, kalau pakai kapal, kalau sampai besok kita nggak dapat pesawat ya, karena semua pesawat sudah dipakai sama kita gitu. Nah, ini bisa ujung-ujungnya naik kapal. Naik kapal ini butuh waktu kira-kira 8 sampai 10 hari ya, teman-teman. Nah, di sini saya dari kemarin lagi membahas gimana ya, pasti kalian akan dikejar-kejar downline dan kalian pasti akan kecewa dan marah gitu. Tapi di manajemen kita lagi pikirin apa yang terbaik buat teman-teman semua, gimana supaya kita bisa keluar dari problem ini bersama-sama gitu teman-teman ya. Nah, jadi ada orderan 29 November sampai 1 Desember ini belum mendapatkan uh, pesawat gitu ya. Karena sudah dapat cuman ada pembatalan. Ini ada surat dari AFC, suratnya tentang kenapa ya basically mohon pengertian, suratnya ini isinya mohon pengertian bahwa mereka juga sedang bekerja keras untuk mendapatkan pesawat yang tercepat untuk membawa orderan ini gitu. Cuman ada beberapa pesawat yang membatalkan penerbangan gitu ya. Ini ditandatanganin oleh AFC Jepang baru dapat hari ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi untuk problem ini solusinya apa? Perusahaan sedang memikirkan satu solusi ya, teman-teman. Tapi kita pasti kasih yang terbaik buat teman-teman ya. Mungkin Niko yang iniin atau gimana? Ya, boleh. Oke, teman-teman, saya saya nyalain video dulu. Biar pada lihat. Mungkin jadi nggak emosi kan. Apa jadi tambah emosi ya? Saya ulang dikit di bagian sini ya teman-teman ya. Jadi ini yang menjawab kenapa kadang tanggal, contoh kalian order nyampainya mestinya tanggal 5 Desember. Tapi kok, maksudnya tanggal 5 November. Kok waktu tanggal 5 November nggak bisa di pick up? Ya kan pasti ada pertanyaan gitu ya. Tiba-tiba mundur jadi 8 baru bisa. Kenapa sih? Nah, di sini tadi teman-teman di kanan atas lihat deh yang custom bea cukai. Ini nih benar-benar nggak bisa dikendalikan. Jadi yang kalian bisa kelihatan tulisan merah itu artinya kita bisa kendalikan tuh. Gudang AFC berapa hari kerja, distribusi produk satu peti. Nah, itu kita bisa kendalin. Udah pakai pesawat aja gitu loh. Sama kayak AFC Jepang scheduling kan kita nggak bisa ganggu. Nah, tapi kalau kita pilih jadi pesawat, kita bisa kendaliin. Tentunya keluar duit lebih. Tapi yang di custom bea cukai ini, teman-teman, ini nggak bisa kita kendaliin. Jadi kadang dia telat 2 hari, customnya nahan, ya udah jadi mestinya tanggal 5 November baru tanggal 7 lepas. Ada hal-hal kayak gitu terjadi teman-teman. Nah, tanggal yang kita udah bikin itu biasanya udah prediksi semua. Jadi scheduling kargo berapa, pesawat berapa hari, bersihin custom bea cukai clearance berapa hari, kita udah perkirain. Tapi kadang ada hal-hal yang over. Saya yakin kalau teman-teman importer cukup tahu ya, kadang barang ketahan, apalagi red atau lagi apa. Nah, itu yang bikin tanggal pick up-nya kacau. Nah, ini kita buka buat bukan membela diri, tapi biar teman-teman tahu keadaannya bahwa AFC nggak mungkin nahan-nahan barang, nggak mungkin, karena kami terbangin mereka puluhan miliar hanya untuk bikin barang lebih cepat, dan ini serius. Jadi ngapain lagi kita nahan kalau kita aja udah bikin dia terbang lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan tanggal 29 sampai 1 Desember yang kemarin ordernya belum dapat barang. So, ini juga pernyataan resmi dari Jepang karena kita minta. Karena kan kita biasanya bukan kita takut disalahin, tapi biar teman-teman ngerti keadaan di luar sana beda banget sama kita yang di Indonesia, teman-teman. Untuk rebutan kontainer, untuk jadwal flight yang pasti jadwal flight nggak sebanyak waktu sebelum corona gitu ya. Nah, solusinya apa sih? Jadi akhirnya saya sama Pak Ernest sama beberapa manajemen coba diskusi. Nah, kita sih mau ini kalau teman-teman mau. Jadi yang order tadi lihat deh. Yang order tanggal 29 sampai 1 Desember, kalau Anda sudah telanjur pilih Subarasi dan Anda tetap memilih menunggu, oke, nunggu nggak apa-apa. Jadi kita besok juga terbangin pakai bukan terbangin, bikin dia melaut lewat kapal laut, which is tanggalnya nanti akan kita update, tapi menurut saya dia akan datang
di tanggal 21-22 yang terakhir sebelum ganti Agustus. Tapi kalau teman-teman mau exchange atau mau tuker deh subaknya jadi SOP, karena SOP kita udah mulai datengin. Kemarin kan pada banyak tuh tanggal 2. Paniko, kok tanggal 2 nggak ada tuh SOP-nya gitu loh. Nah, itu kalian bisa tukerin. Saya nggak tahu ini berita bahagia apa enggak, tapi rata-rata orang yang udah consume pasti happy. Jadi Anda bisa tukar, tapi kapan jadwal tukernya kita akan info lebih lanjut. Kurang lebih di akhir, mestinya di end minggu ini ya, antara Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu, nanti kita pasti update, karena produk SOP-nya sih ready stock. Untuk tanggal, nah saya ulang ya, saya sambil baca chat ya. Oke, aman ya. Jadi, Anda bisa tukar khusus untuk tanggal 29 sampai 1 Desember yang order ID. Oke, nanti kita akan bikin di sistem, lagi di working out, di sistem, nanti Anda bisa masukin order ID Anda, yang Suba ini, yang tanggal 29 sampai 1, di exchange. Oke, kalau Anda nggak mau tukar SOP, Anda boleh tunggu. Perkiraan datang kalau nggak salah 23 Desemberan, karena besok kapal, kalau pesawat bisa, kalau enggak, kapal laut, kita nunggu lebih lama datang barangnya. I'm sorry, saya tahu pasti Anda marah. Itu sebabnya saya juga. Ini kenapa saya aja yang jelasin, karena jujur aja saya yang handle produk untuk COVID-19, di mana saya paksain produk ready, namun udah nggak ada dari beberapa hari lalu. Saya udah share, saya udah pasang DP, saya tahu kalian hubungi saya nggak respon. Jujur aja, karena saya masih sama Pak Ernest, sama top management lagi mikirin solusinya. Pertama, produk ready udah nggak ada. Saya benar-benar jujur aja nggak ada. Saya juga sedih, karena kalau Anda WA, saya nggak bisa kasih solusi, saya gimana ya? Saya juga, apa ya, saya juga bingung mau balas apa. Saya takut juga, jujur saya takut. Karena saya tahu itu nyawa yang ada di situ. Saya ada trauma-trauma, beberapa trauma dari WA-WA gitu ya. Karena ada yang, dulu ada yang WA saya karena kerabatnya meninggal, produknya lama datang, jadi salahin saya. Jadi ada hal-hal yang saya traumain dari balas-balas chat yang minta produk ready. Saya minta maaf banget kalau teman-teman saya belum balas, karena saya baru sampai tadi siang juga sama Pak Ernest mikirin gimana produk ini bisa datang cepat. Dan saya juga minta maaf buat teman-teman yang belum saya balas WA-nya, ya minta produk ready, karena saya tahu saya nggak bisa kasih. Itu sih jujur teman-teman, karena saya udah pasang di WA saya udah share juga beritanya bahwa nggak bisa penuhin semua orang buat sakit ini. Dan saya juga takut buat balas chat itu, karena saya ada trauma-trauma sendiri, di mana ada orang, member-member kita yang meninggal, yang nunggu barang, yang nyalain, jadi saya agak takutnya di situ. Saya minta maaf sama yang balas WA itu. Dengan ada solusi ini, baru saya akan pelan-pelan coba balas Anda. Cuma saya minta maaf buat produk yang nggak bisa ready di mana keadaan itu terjadi. So, buat teman-teman yang tanggal 29 November sampai 1 Desember nunggunya kelamaan, ini pikiran barang akan datang 23 Desemberan, Anda bisa exchange ke SOP 100 yang Anda minta. Tapi kalau Anda nggak mau exchange, Anda bisa nunggu. Itu dulu ya teman-teman ya. Nah, exchange-nya nggak bisa manual. Exchange-nya nanti di sistem, di open, di share bannernya gimana cara exchange-nya ada. Karena saya udah cek, ada lebih dari 29, 30, 3 hari itu ada lebih transaksi dari 45.000 transaksi. Jadi nggak mungkin bisa manual. Oke, jadi itu ada di sistem. Ini yang saya tadi jelasin. Saya minta maaf sekali lagi buat member bahwa untuk darurat COVID nggak ada lagi ready stock. Saya lebih sedih dari Anda, percayalah. Saya lebih terpukul waktu mau sampein ini sampai saya nggak berani. Sebenarnya saya udah umumin, cuma waktu Anda chat pribadi saya mau bilang nggak ada barangnya, saya nggak kuat gitu loh. Oke, saya minta maaf buat itu apabila masih ada gitu. Saya ada video, sebenarnya gini teman-teman, ada medical expert pasti ya. Saya cuma mau sharing kalau teman-teman yang COVID,
Anda justru sebenarnya lebih berat banyak untuk melawannya atau mencegahnya juga pakai Utsu, karena itu yang sebenarnya. SOP which is bagus karena kalau ada yang paru-parunya udah rusak ya. Tapi hal nomor satu sebenarnya Anda harus ke si Utsu ini. Ada saya videonya ya dari Jepang. Jepang は新型コロナウイルスについてお話しします。2020年2月3日時点でまだ限定的な疫学情報が集まりつつある状態です。日本の厚生労働省も日本では、まだ流行の兆しが見えていないとして、感染予防対策を徹底するように、呼びかけています。で、ウイルスの主な感染経路は上気道に感染するというところがありますので、口の中にウイルスを入れない、この対策が非常に重要になってきます。基本的な対策。Nah, ini kesimpulannya deh, karena saya yakin Anda nonton videonya kan ujung-ujungnya nanya. Karena sukses ini. Saya udah tahu kok cara kalian gimana. Pada endingnya kalian akan nanya, apa sih artinya ya? Nah, jadi ini rekomendasi dari saintis mereka untuk apa? Ningkatin imun sama mengurangi resiko terkena infeksi. Bukan mengobati ya sekali lagi ya teman-teman ya. Soalnya di uji klinisnya Utsu Anda lihat di minggu keempat tuh ada increase in body immunity system, including virus infection. Ini nanti saya udah share sih file ini. Nah, ini ada cara kerjanya ya. NK-cell gimana dia hajar virus. Itu ada beberapa ya, so saya stop dulu deh sharingnya karena menurut saya penting. Yang penting teman-teman tahu. Saya minta maaf banget. Saya tahu hari ini aja yang chat saya. Nih yang hari ini chat saya nih. Kelihatan nggak teman? Oh, kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ya. Total chat saya 6.999 dan setengahnya adalah minta barang untuk ready untuk COVID. So itulah yang saya mau minta maaf banget, saya belum bisa balas, nggak berani balas juga sampai tadi siang saya sama Pak Ernest meetingin gimana ya the best situasinya. Apakah lebih baik di exchange buat, jadi akhirnya kita decide kalau teman-teman mau tukar khusus untuk order ID tanggal 29 sampai 1 Desember. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapankah SOP ready? Kita lagi usahain, karena pesawat-pesawat keep datang, jadi ada pesawat yang bawain SOP 100, kalian tunggu aja berita infonya. Nah, sebenarnya ada beberapa ready, tapi kita pilih tanggung jawab untuk orang yang mau tukar dulu. Kenapa? Karena kami sudah berjanji, dia mestinya dapat tanggal segini, dan kami nggak bisa penuhin. That's why kita bertanggung jawab dulu. Yang mau nunggu boleh nunggu, yang nggak mau nunggu boleh tukar. Oke. Nah, sama menjawab juga, kayak pasti nanya banyak ya, Pak Ernest juga pernah sharing di grup Samurai tentang kenapa sih barang yang contoh kayak Utsu ready, kenapa nggak taruh di redemption? Pertanyaannya gitu ya, rata-rata. Kenapa sih redemption? Kenapa sih redemption? Kenapa sih redemption? Ada gini teman-teman. Jadi contoh barang kita sekarang ready stock ada 100.000. Contoh. Sekarang member AFC, teman-teman, udah bukan 370.000, tapi ada 420.000 sekarang. Kalau saya bikin, katakan satu username dibatasin 100.000, satu aja bisa redeem Utsu, maka saya harus siapin kurang lebih 400.000. Kalau kan kita satu bulan 3 ya, jadi nggak usah 3 deh. Satu bulan, redemptionnya cuma boleh satu aja, Utsu. Kita ada 400.000, langsung stok kosong dan langsung inden lebih panjang lagi. So teman-teman harus tahu, kadang ready stock tapi kan jumlah ready stock itu kita tahu. Yang menarik, saya selalu bilang ke leader-leader, teman-teman harus tahu bahwa company tidak ada
eh, track record yang ingin menahan-nahan barang, yang ingin menghilang-hilangkan barang. Kita nggak pernah gitu. Karena kami aja bakar puluhan M untuk sekedar bikin produk lebih cepat. Jadi nggak mungkin kami nahan. Nah itu yang saya minta, bukan minta pengertiannya. Saya perlu jelasin ke teman-teman, kenapa sih kok barang Utsu ready tapi kalau di redem nggak dibuka? Karena kalau di redem dibuka nggak cukup teman-teman. Dan saya yakin kalau produk panjang indennya, kalian tinggal pilih produk redem ada atau kita sales sama-sama nggak ada. Buat Anda semua loh. Dan sedangkan konsep kita kan bukan masalah bisnisnya teman-teman, tapi jadi produk inden 2 bulan jadi nggak mudah buat semuanya. Subarasi kita inden 3 minggu, Utsu ready, tapi begitu dibuka langsung inden semua. Saya nggak bisa bayangin kalau Suba inden 2 bulan lagi, Utsu inden 2 bulan lagi. Nanti kalian suatu hari akan teriak waktu gimana mau jalan kalau nggak ada barangnya. Ini videonya off ya? Video saya sih enggak sih. Gitu. Terus apakah ini teknik marketing? Sama sekali nggak ada hubungannya. Karena saya udah bilang, tidak ada keuntungannya kami stopin barang. Karena cenderung kami lebih pusing kalau nggak ada barang. Teman-teman bisa bayangin lah. Kalau kalian leader-leadernya aja pusing, apalagi kita yang di manajemen kan. Karena semua chatnya kan ke kita. Itu lebih pusing lagi. Termasuk saya. Saya tadi cerita sedikit, saya ada trauma. Oh, videonya mati ya? Saya lihat. Nyala, Onik, nyala. Nyala kan ya? Nyala. Oke. Saya pribadi pun ada trauma karena mungkin ada lebih dari 40 orang yang meninggal karena nunggu barang ini kelamaan datang. Seriously. Dan saya disalah-salahin. That's why saya agak trauma soal barang inden. Terus kalau teman-teman yang member lama tahu, mungkin kayak Cilavina, di Kazoku tahu, pertama kali inden barang saya pun masuk UGD kan. Kalau teman-teman nggak tahu ya. Maksudnya ini sangat memukul kami di manajemen karena nggak ada barang. CS saya, di sini ada staff saya pick up semuanya kayaknya datang deh Medan, soalnya mereka juga diomel-omelin aja. Barangnya nggak bisa dapet. Jadi kami lebih terpukul waktu barang nggak ada. Tapi gelombang ini memang kita lagi lewati sama-sama teman-teman. Nggak ada. Ini hitam paniko apa kulit saya hitam atau gimana ya? Videonya ada ya? Ada. Yang oke. Ada. So Jelas itu kok. yang lagi kita lagi fight teman-teman. Makasih. So saya minta pengertiannya. Memang kalau orang tanya apa sih AFC kenapa begini? Menurut saya ini paketnya teman-temannya di mana produk yang kuat, tapi inden. Tapi teman-teman harus tahu, inden ini terjadi selain kapasitasnya sama pengirimannya, tapi kita semua, yang teman-teman semua yang hebat-hebat ini yang bikin sales ada setinggi ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf kalau soal redemption, yang saya harapin apa, hari ini yang nonton Zoom 1000 full, ada di Facebook juga ratusan, tadi saya cek, saya mau kasih tahu, kami tidak akan menahan produk redem, tapi kami akan siapin produk redem kalau produk ini ready. Sampai hari ini nggak akan bisa ready, karena kalian bisa lihat inden agak panjang Desember, Utsu juga, pandangan saya, Utsu juga sebentar lagi, tapi kan ini kapal keep going. Tapi Utsu juga nggak siap untuk dibuka redem. So itu yang saya mau bilang teman-teman, company nggak mungkin nahan barang di redem. Nggak ada gunanya buat kami. Terus AFC, kalau kalian udah kenal kami 1-3 bulan, kami bukan tipe perusahaan seperti itu. Sama sekali nggak. Terus kenapa produk-produk plan B juga banyak belum datang, karena tadi udah diceritain ya, masalahnya semua ada di shipping. Terus tambahin dong produknya, kami juga lagi daftarin produk, lebih dari 10 produk yang lagi didaftarin untuk redemption. Tapi teman-teman boleh saya info dikit, perusahaan ini masih 2 tahun, jadi kami udah punya produk lebih dari 10 yang di BPOM, which is very good, karena ada banyak perusahaan-perusahaan yang udah berapa tahun produknya BPOM aja belum ada. Nggak ada videonya. Ada. Kayaknya ada yang salah deh. Oke, so sekarang kita udah mulai 1 jam udah terbang. Sekarang kita mulai mungkin home talk-nya sedikit-sedikit ya sama Pak Ernest ya. Pak,
Iya, siap. Halo? Ya, dengar. Oke, Pak, boleh boleh nggak sih diinfo apakah Desember ini Bapak sebenarnya mau lagi merencanakan Oh apa iya, sih? Karena biar teman-teman tahu juga ya di Desember ini apa sih yang lagi Bapak AFC katanya Indonesia lagi walking out banget soal barang, soal masalah-masalah gimana. Boleh nggak sih mewakili teman-teman yang di sini? ya Pak jadi AFC Indonesia saya rencananya apa sih? jadi saya lagi apply visa khusus teman-teman untuk ke Jepang gitu ya. Karena Jepang sekarang lagi tutup dan begitu saya lagi apply visa kunjungan khusus ya. Dan ini udah hampir sebulan apply, minta datanya macam-macam, minta ini, minta itu, minta ini lagi datanya kurang, tambah lagi dari Jepang, pembuktian lagi. Mereka benar-benar sangat ketat sekali. Make sure yang bikin surat itu orangnya benar, bahkan sampai kayak nomor-nomor tax ID-nya diperiksa semua benar nggak ini orang. Dan terakhir tadi ngecek ada lagi data yang kurang. Cuman saya sedang sangat mengusahakan untuk bisa ke Jepang teman-teman. Kenapa? Karena saya mau membahas tentang tentang permasalahan kita, produk-produk kita ya, yang gimana supaya bisa lebih cepat lagi, lebih mereka persiapkan untuk di tahun 2021 ini kita akan 3-4 kali lebih besar gitu. Gimana supaya hal-hal yang terjadi dari uh, bulan Oktober ya kita mulai inden-inden yang panjang gitu ya, gimana caranya supaya nggak terjadi lagi gitu ke depan gitu. Kita mau doublein order, bahkan kita buka PO-nya udah 1 juta box sekarang. Which is harus, kalau Jepang ya nggak pernah dikasih kredit bayar depan semua teman-temannya kita. Tapi ya saya lebih lagi, kita kan tahu dia bilang tadi Subarasi dan SOP ini kan semua natural dan dari satu sumber ya, ikan salmon ya. Nah mereka tuh sempat share ke saya kitab paten teman-teman ya. Kitab paten lagi di share dan mereka akan develop produk baru teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021 nanti di pertengahan tahun ada produk yang lebih luar biasa lagi teman-teman. Ya the next generation ya. Ada paten juga gitu ya, tapi lebih ke vegan. Jadi kan kalau sekarang kan pakai animal gitu teman-teman ya. Nanti kita lagi desain produk yang vegan gitu teman-teman. Jadi dari tumbuh-tumbuhan gitu. Nah itu yang kita mau follow up juga. Saya mau follow up tentang serum bagaimana gitu ya. Nah, pokoknya kita mau ke sana, saya mau ngobrol lah tentang gimana perkembangan Indonesia gitu. Indonesia mau ke arah mana gitu. Kita akan semakin besar juga. Kita akan bicara soal Malaysia yang sebentar lagi sudah hampir approve ininya, BPOM-nya di sana. Kita kan lagi ada country stockist yang apply gitu ya. Nah kita mau follow up ke sana juga gitu. Pokoknya saya mau ke Jepang intinya untuk gimana supaya kita lebih nyaman ke depan gitu ya teman-teman ya. Itu sih. Pak, suaranya kecil Pak. Soalnya kayaknya Bapak tadi ditelepon ya. Ada suara ya? Nggak ada suara nih. Nah, ini udah gede nih. Enggak, ini udah gede. Tadi kecil. Nih nggak ada suara ya? Ada. Tapi tadi suaranya kecil. Sekarang udah lumayan sih. Suaranya kecil banget ya? Suara Iya. Niko kecil banget. Boleh nggak Bapak keluar? Enggak, soalnya itu pasti waktu Zoom Bapak tadi ada yang nelpon. Boleh Suaranya nggak kecil Bapak? banget nih. Nggak kedengeran nih. Tes. Yang kecil suara Bapak, bukan saya. Halo. Kecil banget suaranya ya? Ada apa ya? Tadi Bapak kayaknya ada di telepon deh. Biasa Zoom jeleknya gitu kalau di telepon. Mungkin saya Coba Bapak relock lagi, Pak. Udah Niko take over deh, kayaknya saya ini deh, saya jelek banget deh. Ya, Niko take over deh. Oke, so teman-teman saya take over ya. Soalnya Pak Ernest masalah signal. Jadi Pak Ernest bulan Desember nanti lagi berjuang untuk ke Jepang, untuk langsung ngomong ke sana untuk selesai masalah. Kenapa? Yang Desember ini kan udah ongoing, karena Januari saya udah commit roadshow gila-gilaan. Anda bisa cek jadwalnya di WhatsApp group, biasanya saya udah share, atau di Instagram saya udah share
Kita Januari akan roadshow gila-gilaan sampai November. Saya juga udah pamit sama istri saya, izin. Saya akan roadshow terlama selama saya hidup di AFC. Kami akan roadshow gila-gilaan untuk bawa puluhan ribu member di Senayan. Karena Januari udah mulai, saya udah mulai pergerakannya, saya udah lihat Cisilvi, ada Cisilvi Bushido, dia udah di Makassar, ada di Gorontalo. So udah saatnya kita lakukan ini, karena saya selalu bilang ke teman-teman, Pekanbaru, saya akan jadwalin ulang ya, Pekanbaru, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Manado, itu Januari. So buat teman-teman yang ada teman, ada member, ada leader, tolong kasih tahu. Tanggalnya juga saya udah bless, kita akan mulai roadshow ini mati-matian. Kenapa? Saya udah bilangin. Kenapa? Karena kita akan bawa puluhan ribu orang di Senayan. Karena annual ini penting. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, annual rank ini paling penting menurut saya daripada annual rank sebelum-sebelumnya. Annual rank periode 2 akan dipestain di Dubai bulan Maret. Kita udah fix, Dubai udah setting semuanya. Kalian akan merasain panggung terbesar kemenangan itu karena Anda kerja keras di situ dipestain. Tapi yang tahun ketiga ini yang paling spesial adalah di Senayan, teman-teman. Itu akan puluhan ribu. Kenapa akan jadi spesial? Karena member kita sama jumlah orang yang datang nggak sebanding. Artinya, kalian harus benar-benar pastiin Anda pegang tiket itu untuk bisa masuk ke Senayan itu. Di sini ada Bung Novi nih, bagian dari panitia Senayan. Besok siang kayaknya saya ada meeting sama dia, karena kita Senayan udah 1 tahun sebelumnya udah siapin. Budgetnya lebih dari 100 eman lebih. Tanya panitianya sendiri, kita nggak bohong. Itu akan jadi panggung terbesar Anda di sejarah dunia network marketing di Indonesia. 30 tahun, kalian akan ada di panggung itu. Nah, itu yang kita lagi perjuangin, bukan buat kami, teman-teman. Saya pun roadshow bukan buat saya. Kebetulan saya bukan leader, jadi saya roadshow nggak roadshow, pairing nggak nambah, nggak flash juga, kebetulan. Tapi, kenapa harus ini dilakukan? Biar saya bawa tim puluhan ribu datang ke Senayan, buat kalian berdiri di panggung itu. Jadi saya mau suatu hari, Anda, suami atau istri, berbangga bilang ke anak-anaknya bahwa ini loh papa mama dulu. Atau Anda orang tua bilang ke anak-anaknya, atau anak-anak bilang ke orang, ini dulu saya di sini. Saya pernah ada di panggung terbesar di sejarah network marketing. Saya juga mau terima kasih buat teman-teman seluruh AFC. Nanti saya bahas ya. Saya mau terima kasih buat teman-teman yang tetap percaya sama AFC, walaupun kondisi inden yang mulai saya yakin ini memukul berat, makanya saya ada bilang ke beberapa leader, tolong kalau bisa sampai nunggu Subarasi di tengah ini kan masih 3 mingguan ya. Kalau bisa, teman-teman coba mulai edukasi Utsukushi. Kalau bisa. Bukan masalah apa, tapi untuk menjaga imun kita, fight virus, which is paling bagus timingnya Anda mulai edukasi itu. Jangan, maksud saya buat apa edukasi barang yang kira-kira datangnya lama. Kalau bisa kita coba dulu fokus di Utsukushi. Saya terima kasih juga buat member-member yang udah ikuti kami. Saya tahu ada yang ikuti AFC sampai mau tahun ketiga. Ini kan 2 tahun setengah dikit, mau 3 tahun. Anda yang udah ikut kami, ada yang ikut 1 tahun. Mudah-mudahan apa yang kalian udah jalani, kalian percaya. Terima kasih juga kalian udah percaya sama AFC. Keep going. Saya juga nggak tahu mau bahas apa. Kalau Anda bilang masalahnya produk terus, saya juga nggak bisa. Saya baca chat dulu ya. Soalnya jangan pada berantem. Saya takutnya Anda pada berantem di chat. Saya juga ngerti bahwa barang lagi fight sulit. Januari saya juga roadshow. Anda tadi saya baca beberapa bilang gimana mau lari kalau barang nggak ada. Saya nggak terlalu mikirin itu sih. Barang ada nggak ada, saya Senin akan tetap roadshow. Saya akan tetap ketemuin leader saya. Saya akan ketemuin member-member saya yang lagi susah di daerah. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi yang saya tahu saya harus kunjungin mereka. Saya nggak tahu gimana semangatin kalian. Saya juga nggak tahu gimana bikin jaringan semangat lagi. Yang saya tahu, saya harus samperin Anda sendiri.
Dengan Home Talk ini, saya juga mengajak leader-leader kalau kalian ingin berpartisipasi roadshow bareng sama saya open banget, kita jalan sama-sama, kita diomelin sama-sama, kita bingung sama-sama waktu orang closing ada barang, kita fight sama-sama di lokasi. Itu sih yang saya bisa janjiin buat teman-teman. Saya bukan duduk di meja, saya akan temenin kalian, kita diomelin bareng, kita akan bingung-bingung bareng untuk sikapi ini. Masalah barang, percayalah kami paling terpukul barang nggak ada. Pak Ernest akan fight Desember ke Jepang. Semoga visanya ada. Kita bareng-bareng afirmasi. Kita bareng-bareng doain. Mudah-mudahan Tuhan kasih buka jalan buat kita. Biar semuanya bisa jadi. Untuk jadwal roadshow, saya update nanti ya. Saya udah update, udah blast. Atau di Instagram saya juga ada. Nanti saya kasih tahu saya pergi tanggal berapa. Biar kita pergi bareng-bareng. Saya janji, saya nggak sempurna bisa lengkapin kalian semua masalah. Tapi saya janji kita bisa hadepin sama-sama di lapangan. Waktu barang itu nggak ada, gimana cara closingnya. Saya akan janji temenin kalian. Bagusan mana Subarasi? Oke, soal SOP nanti di tengah Desember akan datang ya teman-teman ya. So sekarang mungkin untuk buat teman-teman masih ada waktu kan. Kalian boleh bertanya ke Pak Ernest atau ke saya. Jadi kita bisa menjawab beberapa pertanyaan aja. Bagi yang statement nggak apa-apa, saya nggak balas. Tapi kalau Anda mau chat, saya akan baca. Apakah ada solusi lain untuk redemption sebagai produk yang belum lancar? Saya yakin Yungki Setia Dharma Anda bisa buka di sistem, di situ ada barang-barang juga. Bukan nggak ada. Sekarang ini memang banyak barang import datang khusus untuk vaksin, jadi mungkin saja produk AFC terganggu. Yes, ini bagaimanapun produk kita memang inden, kecuali produk kita made in Tangerang atau Bogor ya teman-teman. Jadi selesai produksi langsung bisa pakai. Itu nggak bisa. Pak, untuk buka market di Singapura apakah bisa? Tidak bisa ya, karena AFC di Singapura udah ada jauh sebelum ada Indonesia, dan itulah indahnya Jepang. Sekaligus yang kita sebelin, karena mereka kalau udah komitmen nggak akan bisa terganggu. Jadi walaupun sales kita mungkin adalah yang terbesar, tapi bukan artinya karena kita arti sales terbesar di Indonesia bisa ambil semua negara. Itulah part of dari komitmen. Katanya Subarasi di-upgrade dari SOP 100, lalu kenapa harus muncul lagi? Pertanyaan bagus. Kenapa harus muncul lagi teman-teman? Karena pertama adalah adanya beberapa orang yang tidak bisa move on dari SOP. Walaupun kenyataannya ternyata udah banyak yang bisa move on dari SOP ke Subarasi. Kenyataannya begitu. Tapi kami AFC nggak boleh tutup mata. Jadi kami selalu sediain buat member-member lamanya aja. Untuk cobain apa yang udah terlanjur. Contoh, ada ibu-ibu umur 92 tahun, kekeh mati-matian ke anaknya cuma mau minum SOP. Ada hal yang kayak gitu teman-teman. Kita udah bikin Suba, dia maunya SOP. Diminum aja nggak mau. Ada hal seperti itu. Gitu ya. Jadi kita juga, kita atas nama AFC juga mikirin hal yang kayak gitu. Yang pasti member lama lah itu ya. Penambah dikit, bisa denger nggak suara saya, Nick? Bisa dengar suara saya nggak? Nah, jadi kenapa awalnya memang kita tuh di awal tidak mau menghentikan SOP 100, teman-teman. Itu paling penting. Jadi memang waktu kita launching Subarasi, itu kita nggak pernah mau mematikan SOP 100 awalnya gitu ya. Cuman karena memang sebenarnya SOP 100, Subarasi ialah SOP 100 yang di-upgrade gitu. Nah, terus kan bahannya memang terbatas gitu ya teman-teman. Either kita bikin SOP atau kita bikin Subarasi gitu teman-teman. Sekarang aja Subarasi kita masih inden-indenan gitu ya dengan bahan yang sama. Makanya SOP ada beberapa yang Niko bilang tadi benar. Orang ada yang belum bisa move on gitu. Ada sedikit lah, paling cuman nggak sampai 10% lah orang yang gitu ya. Kita tetap adakan gitu ya. Cuman nggak banyak gitu teman-teman. Jadi ada tapi nggak banyak. Nah tadi ada pertanyaan yang di awal-awal mungkin penting juga untuk dijawab. Itu bisakah ditukar itu nanti sistemnya. Jadi Anda yang pesan tanggal 29 sampai tanggal 1 Desember itu
Anda punya hak nanti di sistem bisa ditukar gitu, tinggal tekan tombolnya. Tapi ini nanti ya masih kita kan bikin announcement lebih lagi. Tadi ada pertanyaan yang bagaimana caranya gitu ya, kelewat gitu. Nah, caranya nanti akan dikasih tahu teman-teman. Jadi Anda punya opsi untuk memilih. SOP 100 akan ada lagi, cuman tidak banyak ya teman-teman. Akan ada di plan E tapi tidak banyak, hanya sedikit. Hanya untuk yang belum bisa move on aja. Nah, ini menjawab pertanyaan. Jadi ada terus nggak? Ada terus, tapi nggak banyak gitu ya. Akan ada, selalu ada, cuman sedikit. Soalnya kalau kita bikin banyak, subarasinya kan kekurangan gitu teman-teman. Tapi kita ada kan, cuman karena owner orang-orang yang meminta gitu ya, yang tadi belum bisa move on itu. Ya, go ahead Nick. Oke teman-teman, kalau soal prosedur SOP hadir nanti ya, karena ini kan belum ada. Oke, kalau soal stokis nanti aja ya. Oke, buat pertanyaan kayaknya saya hentiin dulu. Saya cuma mau bilang nanti saya mau cepet-cepet balas chat karena saya udah dapat jawaban buat teman-teman yang mau exchange. Nanti kebijakan exchange-nya akan diinfoin lebih lanjut karena Anda punya hak untuk tidak exchange. Itu dulu ya teman-teman ya. Anda ada hak exchange tapi dalam bentuk produk SOP. Terus tadi saya ulang lagi kenapa plan B belum banyak, teman-teman, karena ingat AFC Indonesia masih seusia bayi 2 tahun, artinya kami butuh waktu untuk daftarin produk. Karena saat ini aja kami udah punya 10 produk BPOM, which is udah bagus banget selama 2 tahun. Nah, produk plan B akan banyak, Anda percaya deh, saat nanti AFC Anda jalani udah 5 tahun, 6 tahun, produk akan bener-bener banyak. Itu yang Anda percaya, apalagi waktu teman-teman mulai, buat yang baru join, Anda akan tahu betapa besar peluang bisnis ini. Karena kerjaan saya cuma satu, kalau produk redem mengganggu income Anda, redem sementara belum ada dulu. Karena saya mau pastiin dapur kalian ngebul dulu. Itu dulu penting. Bagi saya itu lebih penting. BPOM itu lama banget. Satu produk bisa 2 tahun. Kayak SOP 100 2 tahun. Subarasi itu 1,5 tahun. Ini produk daftarin produk BPOM teman-teman bukan 1 bulan. Itu benar-benar lama. Yang saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang still believe. Saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang keep positif di saat suasana negatif begini. Kenapa? Karena Anda harus tahu bagaimana AFC ini didirikan teman-teman. Siapa foundernya, bagaimana suasananya, bahwa company ini tidak pernah berpikir untuk perusahaannya. Saya jadi saksi kalau ini. Bagaimana terbangin pesawat puluhan miliar, bagaimana kami bayar pajak secara benar, bagaimana kami membangun sosial. Saya nggak perlu ceritain ya, karena di kita bukan kayak, wah habis bangun ini, buat ini, enggak sih. Tapi saya tahu banget bagaimana perusahaan ini dibangun khusus untuk member-member semua. Oke, mungkin kalau rekrut luar negeri, teman-teman sebenarnya kalian udah bisa rekrut luar negeri. Tapi bahasa kasarnya adalah secara door to door gitu loh. Anda inputin, dia bisa pakai KTP dia atau bisa pakai paspor dia. Tapi rekening banknya nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum buka negara dia secara legal, jadi nggak bisa. Nggak bisa pakai bank dia, nggak bisa pakai nomor handphone dia. Nah itu kalian bisa pakai nomor handphone kalian dulu dan rekening bank kalian dulu. Lalu bonusnya gimana? Anda pilih aja jadi digital wallet PIN-nya. Jadi aman. Jadi dia transaksi secara manual gitu loh teman-teman. Sampai negara itu legal. Nah negara itu legal yang mana dulu kalau di AFC adalah Malaysia dulu. Malaysia akan open menurut saya karena dia lagi ngurus BPOM, lagi ngurus UPL. Karena buka PT di negara jadi legal itu susah. Dia harus BPOM-in barang dia juga dan dia harus izin MLM-nya juga. Pak, apakah BV nggak dikunci biar nggak kelebihan? Tidak. Kenapa? Karena teman-teman tahu kita kan satu titik cuma boleh 3. Untuk Anda tidak banyak buka titik, makanya BV-nya dibuka. Upline-nya akan tetap dapat sponsor dari upgrade BV itu dan tetap dapat pairing. Oke? Tetap dapat pairing dari setiap kelebihan BV itu. Itu akan meminimalisasi titik banyak. Bisa nggak Pak Niko kalau redemption diilangin semua ke bonus aja? Nah ini pertanyaan bagus. Jadi teman-teman gini,
Ingat, waktu marketing plan ini saya buat, 80% adalah bonus cash Anda. Sebenarnya 20% andai kata saya nggak mau buat juga nggak ada. Jadi bonus Anda ya udah 80% aja. Tapi saya buat 20% khusus dalam bentuk produk. Gitu ya teman-teman ya. Itu sistem yang buat saya pun bikin, sebenarnya jangan Anda lihat 100% atau 80-20-nya. Sebenarnya bonus Anda cuma 80%. 20% itu saya kasih tambahan dalam bentuk produk. Karena ini sistem teman-teman. Contoh, Ruby market Ruby 300.000. Andai kata sistem ini saya bikin 100.000, ya udah gitu loh, kira-kira teman-teman bisa tahu ya. Kalau sudah legal di Malaysia, apakah bisa pindah ke rekening bank mereka? Bisa. Kalau udah legal, mereka akan update data semuanya. Jangan lupa redemption Gitu. itu juga terkait dengan bonus bulanan. Nah, kayak kemarin Pak, saya ngobrol sama Ko Budi Darwin, upline-nya Ko Budi Darwin yang nggak pernah hadir lagi sampai sekarang gitu. Begitu rekrut Ko Budi Darwin, dia langsung retire gitu. Siapa namanya? Johnny siapa itu? Sekarang dari income bulanannya itu teman-teman, itu dapat 150 jutaan lebih setiap bulan tanpa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu jangan lupa juga. Jadi bukan cuma ambil produk aja, di situ ada bonus bulanannya teman-teman ya, yang nggak emang dipisahin walletnya, seakan-akan dipisahin, tapi itu ada bonusnya gitu. Jangan lupa juga itu. Nah, itu sih perbedaan auto maintain BV sama redemption teman-teman ya. Jadi contoh redemption Anda udah lihat ada 1M. Kayak Ko Budi Darwin lah. Redemptionnya saldonya ada 2M. Kesannya ada produk sejumlah 2M di situ ada. Tapi jangan lupa itu ada nilai bonus yang kami bayarin di Unilevel tiap bulan ke 10 level atasnya. Gitu ya teman-teman. Nah, Unilevel teman-teman, kalau belum ngerti Unilevel, nanti saya coba jelasin nanti ya. Bahwa Unilevel adalah the real bonus passive income Anda. Dimana kayak Ko Budi Darwin sudah bayar Dr. Luigi bonus selama lebih dari 85 tahun lebih. Pasti dibayar. Unilevel adalah real passive income, potensinya gede banget, tanpa ada omset dari sponsor atau pairing. Budi Darwin akan disisihkan bonusnya ke Dr. Luigi selama lebih dari 85 tahun. Nah, bagi teman-teman yang belum jelas Unilevel, coba tanya ke upline-upline-nya, atau nanti saya akan buatin video tentang Unilevel. Kebetulan saya member Indonesia yang stay di Malaysia. Apakah benar memungkinkan transfer data? Misal ada orang Malaysia yang mau join jadi member saya hari ini. Jelas bisa banget. Tinggal inputin datanya, nanti waktu itu diupdate. Tetap Anda yang Malaysia pakai digital PIN wallet gitu ya. Pak, bonus withdraw dan ke rekening kena cas berapa? Kok kena cas, Pak? Ke rekening itu ada PPh pajak. Dan ada admin fee 20.000 sama PPh. Kenapa kena cas? Pasti dong, karena kan Anda pajak. Gaji pensiun saya 23 tahun dari AFC, tanpa harus jadi PNS. Makasih AFC. Terima kasih Pak Mansur. Kapan AFC resmi di Malaysia? Malaysia mudah-mudahan tahun depan udah open. Mudah-mudahan, karena dia masih ngurus 1 tahun lebih. So, oke teman-teman, mungkin pertanyaannya masih teknis-teknis. Anda bisa tanya upline-nya. Saya yakin beberapa leader kenal saya. Anda boleh WhatsApp. Saya janji belum bisa balas WhatsApp maksimum karena saya takut, tadi saya minta maaf lagi. Ada trauma mendalam di hati saya, di mana teman-teman yang kurang beruntung dapat barang cepat dan dia pass away, tapi nyalah-nyalahin saya. Itu nggak mudah buat saya. Saat keluarganya meninggal dan saya di blame, nggak mudah. Jadi saya agak takut sekarang kalau minta barang, ready stock, keadaannya udah begini-begini, saya takut. Saya mau balas juga belum ada solusi, karena saya baru dapat solusi ini sama Pak Ernest tadi siang. Saya ke kantor, meeting, bikinin slide ini, cari solusi buat teman-teman. Saya minta maaf, nggak perfect, karena saya ada ketakutan sendiri soal balas chat yang ready stock itu. I'm sorry sekali lagi buat yang lagi fight COVID, barang ada SOP atau subarasi, dari dulu ada nggak ada, kami udah edukasi soal Utsukushi, which is sangat-sangat bagus. Ada beberapa teman-teman member di sini yang hadir yang saya tahu dia sempat positif dan jadi negatif karena produk Utsukushi itu, saya yakin. SOP membantu recovery-nya aja. Sebenarnya buat fight virusnya adalah Utsukushi. Produk vegan, plant-based akan datang, tenang aja. Bu Nina, kita lagi bikin lutein. Saya bocorin aja Pak ya. Jadi kita lagi develop produk vegan base, total. Itu untuk otak dan mata.
Benar-benar buat Alzheimer, demensia, Parkinson, autis, itu benar-benar good banget sama mata. Itu akan jadi the next plan produk yang akan datang di tahun depan. Versi lengkapnya nanti di Dubai. Buat teman-teman harus datang di Dubai bulan Maret. Kita udah siapin dengan protokol, tenang aja, semua aman. Kita akan pesta pora di sana, nggak rasa 3 bulan lagi. Dan kalian akan jadi saksi itu sejarah. Tapi kan ada Senayan, saya lagi fight mati-matian buat Senayan. Kenapa? Karena saya mau member AFC semuanya hari ini yang dengerin saya. Saya mau kalian jadi legacy. Saya mau jadi kalian meninggalkan sesuatu nama baik buat keluarga Anda. Saya mau kasih tahu buat hari ini ya teman-teman ya. Ini masih stay nonton ribuan. Saya mau bilang ke teman-teman semua, terima kasih yang percaya sama AFC. Kalian sudah menjadi ibu yang membanggakan, istri yang membanggakan suaminya, atau suami yang membanggakan istri dan anak-anaknya. Kalian di AFC, kalian udah buktiin bahwa impian itu bisa terjadi. So, bagi yang masih berjuang, saya mau kasih tahu teman-teman yang lagi berjuang hari ini, yang lagi susah baru masuk, inden lagi barangnya. Saya mau bilang teman-teman, don't give up. Impian kalian ada, saya yakin kalian bisa achieve itu. Saya kemarin ke Bali, saya ada ngomong gini. Ada seorang travel agency, seorang tour travel yang gabung di AFC, saya bilang gini, ada 2 pilihan. Kalau Anda datang ke AFC cuma sambil nyambi nunggu tamu-tamu bule akan datang, maka Anda nggak bisa sukses di sini. Tapi kalau Anda datang ke sini, karena Anda tidak mau jadi travel agency lagi, maka Anda bisa sukses di sini. Nah, statement saya teman-teman ini berlaku buat semua Anda yang berbagai macam background. Ingat, kalau Anda datang ke sini karena Anda sambil nunggu kerjaan atau sambil nunggu bisnis Anda berkembang lagi, I'm sorry, Anda akan susah sukses di sini. Tapi kalau Anda datang ke sini karena Anda dulu pedagang bakso yang sepi karena corona, lalu Anda datang ke sini karena saya tidak mau jadi tukang bakso lagi, atau saya pegawai karyawan yang saya nggak mau jadi karyawan lagi, so Anda pasti sukses di sini. Itu sih yang saya mau bilang teman-teman. So yang baru Anda mulai, Anda harus ingat. Kalau Anda menunggu atau membangun impian orang lain selama berpuluh-puluh tahun, dan Anda stay, lalu di sini Anda mulai dan sulit keadaannya, belum 1 tahun, kenapa Anda nggak stay? Betul nggak? Kalau Anda udah berani stay 30 tahun, 20 tahun, atau 10 tahun untuk bangun impian orang, sekarang saya mau ngajak Anda stay untuk bangun impian Anda sendiri. Lalu ada orang bilang ke saya, Pak, saya takut kehilangan teman, saya takut nanti modal saya nggak balik, saya takut ini, takut itu. Saya bilang ke dia, apa yang Anda harus takutin kalau Anda udah nggak punya apa-apa? Ngapain Anda takut jatuh kalau Anda udah di tanah gitu loh, ngerti ya? Apa yang Anda mau takut kehilangan kalau Anda nggak punya apa-apa? Anda nggak punya mobil, Anda nggak punya rumah, Anda nggak punya teman, apalagi Anda takut? So fight teman-teman. Fight. Januari ini, Desember ini waktunya sempit sih. Anda bisa pakai buat take a rest dulu. Anda bisa pakai untuk fight lebih dulu, di saat orang lagi liburan, lagi santai. Tapi Januari, saya akan pastiin, Anda akan saksiin kalau kita akan gila-gilaan, teman-teman. Saya akan gila-gilaan. Dan saya mau Anda ada di samping saya. Kita akan fight di kota-kota lagi. Per kota-kota. So, teman-teman, ingat ya, Anda datang ke sini sambil nyambi atau nunggu bisnis Anda normal lagi, atau Anda datang ke sini, Anda ingin sukses sendiri. Itu pilihan. Saya akan temenin Anda. Oke, teman-teman, acara kayaknya udah 1,5 jam. Saya juga mau terima kasih lagi untuk teman-teman yang selalu datang ke Zoom, invest, selalu siapin waktu. Saya kangen banget. Tapi kalau bisa saya happy banget ada kemajuan di mana Anda pakai nama tim Anda. Saya happy banget. Jadi Anda tahu ada timnya. Doraemon Squad 189, ada Ichi Midosin. Wah, ini Ichi Midosin diam-diam timnya rame sekolah suara nih. Saya tahu betapa kalian
Kita baru mulai, baru 2 tahun. Anda bayangin nggak sih bayi umur 2 tahun? Masih kecil, kami masih butuh banyak belajar. Kami lagi banyak benahin diri. Kami tahu nggak ada yang perfect. Saya pun tahu, apalagi saya. Saya tahu saya paling banyak dibenci ya kalau di IFC sini. Kalau Pak Ernest paling banyak dicintai, kalau saya paling banyak dibenci. Saya tahu itu. Tapi jauh dari itu teman-teman, saya, Pak Ernest, sangat mikirin kalian. Apapun itu, termasuk barang ini saya paling tahu. Saya paling tahu betapa kalian susahnya nggak ada barang. Dan saya minta maaf sama kejadian itu, atas nama manajemen juga. Saya yakin Pak Ernest juga. So, teman-teman, terima kasih yang udah datang di Zoom. Sabar nungguin ini semua. Terima kasih untuk investasi waktu. Dan mudah-mudahan kalian join IFC berubah. Andai kata semua nggak going well, kalian boleh nonton video-video, kalian boleh hubungi saya. Kita akan bikin situasinya lebih indah. Oke teman-teman, terima Thank you kasih semua. buat Pak Ernest. Ada kalimat penutup? Enggak lah, kayaknya Niko udah cover semua sih. Ya, Niko udah cover semua nih ya. Ya, hari ini saya juga kecapean teman-teman ngomongin barang. Barang masuk tadi banyak banget. Untuk yang 28 sudah bisa diambil besok ya teman-teman buat Jakarta ya. Gitu aja teman-teman. Thank you semua. Saya nanti di Desember juga akan pilih-pilih apa yang saya bisa temenin. Saya akan temenin Niko kemana gitu ya. Pilih-pilih tempatnya ya. Thank you semua. Take care ya. Thank you. Ingat ya teman-teman ya, sebelum kalian ini, ingat kita akan ada di panggung terbesar itu. Saya akan ulang-ulang terus. So fight for it. 1 tahun dari sekarang. Terima kasih.